Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi di pertemuan kedua kita setelah pertemuan satu kemarin. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran dengan absensi. M. Haikal Fitri Hakim. Saya, Bu. M. Azriel Alfitri. Saya, Bu. Ria Resti Fauzia. Masih belum masuk, Bu. Masih sakit? Iya, Bu. Apakah kalian sudah menjenguknya? Sudah, Bu. Baiklah. Baik, kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ada awal pembelajaran, Ibu akan bertanya, apakah kalian tahu ada berapa jenis sampah? Ada? Ada dua, Bu. Ya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Karena kita mempelajari tentang pencemaran lingkungan, sampah, jadi kita harus tahu perbedaan sampah dan kita jika membuang sampah harus dapat membedakan atau memilah dengan baik. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita melakukan apa? Praktikum, Bu. Ya, praktikum yang kita lihat, yang kita gunakan adalah ikan yang kita masukkan dengan deterjen, benar kan? Benar, Bu. Baiklah, maka dari itu pada pertemuan selanjutnya sebelumnya kan Ibu telah memberitahu untuk mengambil kesimpulan berdasarkan praktikum. Maka dari itu, dari salah satu dari kalian, Ibu harap dapat memaparkan, dapat menjelaskan kesimpulannya. Dipersilakan. Wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kami dapatkan dari praktikum sebelumnya. Di praktikum sebelumnya, kami mengamati ikan yang bernapas pada air biasa dan pada air yang tercemar. Disimpulkan bahwa ikan yang pernapasan ikan akan terganggu akibat air tercemar, yaitu deterjen. Deterjen adalah pembersih sintetis yang terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Deterjen ini membuat biota pada perairan terganggu, khususnya pada organ-organ ikan seperti hati, yang masuk ke dalam metabolisme untuk memicu hati untuk bekerja lebih keras. Deterjen tersebut dapat merusak fungsi respirasi dari insang sehingga proses metabolisme dalam tubuh ikan terganggu. Ikan tersebut bahkan bisa mengganggu deterjen tersebut bahkan bisa mengganggu kelangsungan hidup ikan karena ikan tidak mampu beradaptasi dengan kondisi semakin menipisnya ketersediaan oksigen dalam air. Sekian kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali seperti yang telah dijelaskan oleh Haikal tadi, itu sudah sangat tepat bahwa ikan tersebut akan mengalami perubahan metabolisme saat lingkungan tempat hidupnya tercemar. Dalam hal ini adalah deterjen. Itu dapat kita simpulkan seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk lagi, kita akan melakukan lagi sebuah praktikum yang akan menjelaskan bagaimana ilustrasi air yang tercemar. Baiklah, kita punya air dalam wadah. Air tersebut belum tercemar, masih bersih, masih terlihat jernih. Kita akan melakukan ilustrasi bagaimana air itu dapat tercemar. Ini Bu sudah punya bahan-bahannya. Ini seperti kemarin adalah deterjen. Lalu ini adalah pasir. Ini adalah potongan-potongan kemasan plastik dari makanan ringan. Ini ilustrasi. Ini adalah zat kimia berbahaya. Ini dari lingkungan dan ini adalah zat anorganiknya. Kita lihat. Pertama kita akan masukkan. Satu lagi ini adalah pewarna makanan yang akan mengilustrasi
diilustrasikan sebagai limbah dari pabrik. Pertama kita akan masukkan pasir terlebih dahulu. Dapat terlihat air akan mulai berubah warnanya menjadi sedikit keruh. Lalu yang kedua, kita akan masukkan deterjen. Dan yang selanjutnya ada sampah plastik. Sampah plastik adalah sampah anorganik yang akan lama terurai jika di lingkungan. Dan yang terakhir adalah warna. Sedikit saja. Maka air akan segera tercemar. Nah, dapat dilihat ini adalah keadaan jika lingkungan air tercemar dengan zat-zat berbahaya. Nah, jika dari praktikum kemarin kita lihat ikan sudah mengalami perubahan, walaupun hanya dicampurkan dengan deterjen, jika lingkungan itu sudah tercemar seperti ini, proses metabolisme dari makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya akan dapat lebih terganggu. Itulah praktikum yang dapat menunjukkan bagaimana ilustrasi atau gambaran air yang tercemar. Selanjutnya Ibu akan bertanya, apa saja ciri-ciri pencemaran air tersebut? Biota yang ada di dalam air tersebut terganggu, Bu. Air berubah warna menjadi keruh. Selanjutnya, Air yang tercemar berbau tidak enak, Bu. itu adalah ciri-ciri dari pencemaran air. Selanjutnya, seperti yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya itu, apa saja contoh dari pencemaran lingkungan selain air? Penumpukan sampah di sungai, Bu. Di sungai, dapat juga di daratan. Selanjutnya, Pembuangan limbah pabrik. ya. Terus kalau pencemaran di udara seperti Polusi dari asap kendaraan. polusi dari kegiatan produksi pabrik. Ya, benar. Baiklah, setelah mengetahui apa saja macam-macam pencemaran lingkungan, ciri-ciri lingkungan yang tercemar, kita juga harus mengetahui bagaimana cara meminimalisir pencemaran lingkungan tersebut. Dalam hal ini seperti air, kita harus membiasakan untuk tidak membuang sampah ke lingkungan air seperti sungai. Dan yang paling penting, kita harus bisa memilah sampah-sampah sehingga sampah-sampah anorganik tidak mencemari lingkungan dan dapat didaur ulang kembali. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, dan harap diingat pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini juga. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya membaca doa bersama. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bermanfaat untuk bangsa dan negara. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.